Masih ingatkah kalian pagi ketika Samaryona menjemput ayahnya? Betapa hatinya berbunga saat ia melihat di dermaga langit penuh burung camar. Di udara mereka berkitar-kitar mengincar tangkapan yang dibawa kapal layar. Semakin banyak perahu membuang saut, semakin mereka meracau riuh. Sahut menyaut dengan pekik anak-anak desa yang saling berebut. Mendorong sampan, menarik jaring, menyambut para ayah yang baru berlabuh. Tapi, di manakah Pua? Samaryona belum melihatnya di antara nelayan yang bersimbah peluh. Daeng, adakah kau dan ayah berpapasan saat tadi menyeberang lautan? Tanya Samaryona pada Potanga yang balik melaut di pagi hari. Mereka kenal betul siapa Pua. Di antara nelayan ikan terbang, ia nahkoda paling disegani. Tapi semua menjawab dengan gelengan kepala. Samaryona tidak berkecil hati. Ia terus mencari ke sana kemari. Sementara matahari terus merayap tinggi. Lopinya bercat putih bersih. Ujung tiangnya dihiasi sangsaka merah putih. Ia bertanya pada Pameang, nelayan pancing yang biasa pulang sore hari. Sandek ayahnya mudah dikenali. Bukankah perahu layarnya juara lomba berkali-kali? Tapi lagi-lagi mereka menggelengkan kepala. Samaryona kembali keesokan pagi. Pagi berikutnya dan pagi-pagi sesudahnya. Jari di tangannya tak lagi cukup buat menghitung hari yang dihabiskannya menanti. Tapi untuk bertanya pada nelayan, ia segan. Wajah mereka selalu keruh. Walau telah melaut hingga jauh, jala mereka tak pernah terisi penuh. Semakin tahun, semakin sedikit saja hasil tangkapan kita. Ia dengar mereka berkeluh. Dalam batinnya, Samaryona pun bertanya-tanya. Itukah alasan Pua belum pulang jua? Firasatnya tambah tak enak saat alam munculkan aneka gelagat. Angin kencang, awan pekat, dan dalak gutur dan saling lempar antara petir dan kilat. Semua pertanda datangnya si Tepo Wara, musim penghujan angin barat. Itu waktunya puting beliung dan ombak raksasa usir nelayan balik ke darat. Kemanakah gerangan Pua? Apakah ia dan awaknya dalam keadaan selamat? Berhari-hari Samaryona menanti ayahnya nan tak kunjung juga. Demi tenangkan hatinya, gadis kecil itu berkelana ke sudut pantai nan lengang, mencari teman-teman bermain yang bersarang di sela karang. Tapi oi, lihat apa yang ku dapat. Wah, kelomang. Ayo, kemarikan. Sial, ia malah bersembunyi ke dalam cangkang.
mencarikan kayu. Ya, betul. Coba kau korek pakai ini. Paksa ia keluar dari sarang. Melihat sahabatnya disakiti, Samaryona tak berdiam diri. Hei, lepaskan! Samaryona, apa urusanmu? Apakah kau bermaksud menjadikannya makan siangmu? Mana ada cerita manusia menyantap kelomang. Iya, betul. Kalau rajungan atau udang, itu mah kulahap dengan senang. Kalau begitu, biarkanlah binatang itu hidup dengan tenang. Tuhan ciptakan cukup hewan dan tanaman buat makan kita. Ambillah sepatutnya. Tapi menyiksa mereka buat hiburan, itu perbuatan tercela. So pintar. Ya, betul. Lagi pula, apa pedulimu? Mereka cuma binatang melata, tak berharga. Ular atau cacing itu melata. Kelomang berjalan dengan kaki. Ada 10 jumlahnya. Mereka hewan pembersih pantai, pemakan remah-remah dan segala bangkai. Bahkan cangkang siput mati mereka daur ulang jadi tempat bersembunyi. Itulah kenapa mereka juga disebut kepiting tapa. Setiap makhluk Tuhan, betapapun kecilnya, punya peran. Itu yang tuaku ajarkan. Alah, kalau pintar, pastilah sudah sedari kemarin ayahmu pulang. Iya, betul. Kabarnya ia kesasar ke Madagaskar. Maksudku Damas. Dasar. Yang kau maksud itu Madagaskar. Ya, betul. Masak gas bakar. Yang benar, puaknya diterkam kawao di ujung ngalo. Iya, betul. Siapapun yang ayahnya dimangsa gurita raksasa, pastilah hatinya kecut. Tapi tidak Samaryona. Ditakut-takuti begitu, semangatnya malah terpecut. Puaku punggawa posasi, nahkoda laut. Dia tak cuma pandai berlayar, tapi juga jago merapal jampi-jampi. Jangankan kawao, malam ini ia bisa perintahkan si hantu api, Annabulena Wayung, terbang dari samudera buat temani kalian. Ya, betul. Sebenarnya Samaryona tak bermaksud membuat bocah-bocah itu takut. Ia bahkan tidak tahu apakah ayahnya benar berkuasa atas para jin laut. Tapi apa boleh buat? Melawan buli kita harus beranikan diri. Yang penting temannya si Kalomang selamat dari maut. Tapi apa itu yang mencubit-cubitnya di kaki? Hebatnya Samaryona. Ia berani hadapi para perundung. Kalau kamu bagaimana? Tapi sedih di hatinya, tak kunjung bisa dicari pelipur lara. Lalu apakah kelomang-kelomang yang dibantu Samaryona bisa balik membantu? Yuk simak lanjutannya di episode berikut. Tapi jangan lupa buat cek kembali media sosial kami di Instagram @museum_weekend, juga di Facebook Akhir Pekan di Museum.
Di situ kamu bisa jelajahi kapal Mandar yang terpajang gagah di Museum Nasional, sembari belajar mengenai kelomang dan segala kawanan yang hidup di Laut Nusantara. Ayo ikutan!